Segala sesuatu itu dari Allah. Mau yang halal kek, mau yang haram kek, itu dari Allah. Kalau alasan Mu'tazilah menyatakan kepemilikan barang halal, rizki itu ada suatu perkara halal yang menjadi hak milik. Tidak seperti itu. Perampok, namanya perampok yang ngambil barang orang ya, bukan milik dia kan? Tapi siapa yang ngasih? Allah yang ngasih, cuma dengan cara yang tidak baik. Terus masuk neraka. Kasihan banget ya. Kasihan banget para sahabat. Kasihan banget para sahabat. Para sahabat pada masuk neraka kalau konsepnya begini. Lah emang ada zaman Nabi gitu. Sholat Jumat azannya 2 kali. Enggak ada zaman Nabi. Bid'ah itu. Sebab adanya azan 2 kali itu pada zaman sahabat Utsman. Dan itu sah. Lah kalau kullu bid'atin dolalah hanya dipakai, sahabat Utsman itu jadi keraknya neraka. Lah kan kejam sekali. Astagfirullahaladzim. Loh, terus pembukuan Al-Quran zaman Nabi ada? Enggak ada. Loh, para sahabat masuk neraka ini. Kalau konsepnya kullu bid'atin dolalah langsung pukul rata. Terus sampai dah pada amaliyah pengagungan Rasul ini saya sampaikan seperti itu. Jadi ketika nyampe pembahasan selawat, jadi saya jadinya ngelantur ke lebah ini, nggak apa-apa ya. Emang ngaji ini kebetulan panjang banget ya. Subuh sekarang mah jam 4G lebih dikit datan. Masya Allah. Jadi ngaji kira ada panjang ini. Lah kenapa? Ini penjelasan yang luar biasa. As-Sayyid Abu Abdillah Al-Bakri di dalam kitabnya Kifayatul Atqiyah, beliau berkata begini. Kenapa ayat yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusalluna sampai kemudian Allah menyeru ya ayyuhalladzina amanu sallu, setelah Allah dan para malaikatnya ngasih contoh, Allah memerintah kepada para orang-orang beriman, sallu, kalian pun harus bersolawat. Mengenai pengertian ayat ini, beliau di dalam kitabnya Kifayatul Atqiyah ngomong seperti ini. Ini jadi kayak maulid Nabi, yang nggak apa-apa dah. Beliau ngomong seperti ini. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam huwal wasitatul uzma lana fi kulli ni'mah bal huwal ijadu fi kulli makhluk kama qala dzul jalali wal ikram laulaka ma khalaqtul aflaq. Beliau berbicara dalam kitabnya. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam huwal wasitatul uzma lana fi kulli ni'mah. Kenapa Allah dan para malaikatnya bersolawat? Sengaja Allah dan para malaikat ngasih contoh, kemudian Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman untuk bersolawat. Kenapa alasannya? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam huwal wasitatul uzma lana fi kulli ni'mah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wasilah agung. Wasilah itu apa? Pelantara. Wasilah agung atas segala nikmat. Jadi keberadaan Rasul itu sebagai wasilah adanya berbagai nikmat. Artinya kalau tanpa ada kanjeng Nabi mustahil ada nikmat. Percayalah. Apa sih tujuannya orang-orang yang beriman di akhirat kelak? Surga. Begitu kan? Berharapnya surga kan? Lah surga bakal ada nggak kalau nggak ada kanjeng Nabi? Nggak bakal ada. Lah surga dari mana? Surga diperuntukkan untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang beragama Islam, orang-orang yang beriman. Lah itu iman dan Islam kenal dari mana? Surga diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman, orang-orang Islam yang beriman. Lah kita kenal Islam dan iman dari mana? Kalau bukan melalui risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau kanjeng Nabi nggak ada, berarti nggak bakal ada surga. Sebab kanjeng Nabi khotamun nabiyyin di sini bermakna adalah segala syariat para nabi terdahulu sempurnanya pada kanjeng Nabi. Nggak ada berarti. Artinya apapun bentuk nikmat itu semua wasilahnya kanjeng Nabi. Jadi keagungan Allah Subhanahu Wa Taala itu adanya pada kanjeng Nabi Muhammad, puncaknya bentuk makhluk tadi. Jadi kalau ada orang menyatakan biasanya Pak kepala desa atau aparat begini ngomong kalau dalam mukadimah, kan kalau sambutan begini.
Segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan segala karunia nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam. Salah. Yang utama itu bukan iman dan Islam. Yang utama itu nikmat yang paling utama adalah lahirnya Kanjeng Nabi. Nah kalau lahir Kanjeng Nabi gak lahir, emang ada iman Islam? Gak bakal ada. Ya, mana ada iman dan Islam kalau Kanjeng Nabi tidak dilahirkan? Orang kita kenalnya dari sana. Allah berkehendak seperti itu. Huwal wasitatul uzma lana fi kulli ni'mah. Puncak apapun nikmat itu wasilahnya Kanjeng Nabi. Jadi kalau kita dapat sehat walafiat segala macam itu hal yang kecil. Lo puncaknya orang itu ketika di akhirat kalau tidak surga neraka kok. Toh diperuntukannya neraka karena melanggar syariat. Syariat siapa? Syariat Kanjeng Nabi. Bal huwal ijadu fi kulli makhluk. Ini yang luar biasa ini, bikin merinding, bikin gerah tetangga sebelah. Bahkan Rasulullah SAW adalah wujud intisari makhluk. Rasul itu wujud intisari makhluk. Makhluk itu apa? Ma siwallah. Makhluk itu sesuatu selain Allah. Makhluk itu segala sesuatu selain Allah. Surga neraka itu makhluk. Apapun selain Allah itu makhluk. Rasul itu intisari segala makhluk. Segitunya amat mendewakan? Bukan mendewakan. Ini Allah yang ngomong. Kama qala dzul jalali wal ikram, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai keagungan dan keluhuran di dalam hadis qudsinya. Allah berfirman, laulaka ma khalaqtul aflaq, andai tidak kuciptakan engkau Muhammad, kata Allah ini, andai tidak kuciptakan engkau Muhammad, tidaklah kuciptakan alam semesta. Loh kan? Allah yang ngomong kok. Jadi kalau Allah tidak menciptakan Kanjeng Nabi nggak bakal ada alam semesta. Nah tadi puncaknya, puncak dari akhir tujuan manusia di akhirat adalah surga dan neraka. Nah surga neraka dari mana sih? Surga diperuntukkan oleh orang-orang yang beriman. Lah imannya dari mana? Risalahnya. Ini Allah yang ngomong, laulaka ma khalaqtul aflaq, andai tidak kuciptakan engkau Muhammad, maka tidaklah kuciptakan alam semesta. Ini loh dasarnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah bagaimana makna hamdalah dan sholawat di dalam muqaddimah tadi. Jadi tadi setengah jam lebih muqaddimah Pak ya. Berarti cukup ngaji itu muqaddimah. Ngajinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini baru ngaji tafsir. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini ayat yang ke-3 di dalam surah Al-Baqarah. Wa mimma, dan dari sesuatu, razaqnahum, yang kami karuniakan rizki pada mereka, yunfiquna, mereka menginfakkan harta mereka. Mereka ini kembali ke ayat sebelumnya, alladzina amanu. Razaqnahum a'tainahum. Razaqnahum bermakna a'tainahum. Maknanya sama, a'taina. Kami berikan kepada mereka. Warizqu inda ahli sunnah ma sahal intifa'u bihi halalan kana aw haraman. Rizki menurut pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah adalah yang benarnya intifa, sesuatu yang memberi kemanfaatan pada seseorang, halalan kana au haraman, baik itu halal ataupun haram. Segala sesuatu yang memberikan kemanfaatan, baik itu perkara halal maupun haram, disebut rizki. Khilafan lil Mu'tazilah, berbeda bagi kaum Mu'tazilah. Fi qaulihim, dalam ucapan mereka, innal harama laisa birizkin, bahwa sesungguhnya perkara haram itu bukanlah bagian dari rizki, kata orang Mu'tazilah. Li'annahu la yasihu tamlikuhu, karena perkara haram la yasihu tamlikuhu, tidak sah sebagai kepemilikan.
Kayaknya sih benar, kayaknya sepintas. Orang Mu'tazilah menyatakan bahwa perkara haram itu, barang haram itu bukanlah disebut rizki, karena barang haram tadi tidak sah sebagai kepemilikan. Dan kata mereka, wa innallaha la yarzuqul harama, sesungguhnya Allah tidaklah mungkin memberikan rezeki yang haram. Wa innama yarzuqul halal, dan sesungguhnya Allah memberikan rezeki yang halal. Wa rizqu la yakunu illa bima'nal milk, dan rizki bukanlah wujud kecuali dengan makna milik, kata mereka. Padahal tidak seperti itu. Emang ayam kalau matokin padi yang sedang dijemur, emang padi itu milik ayam? Kagak, milik manusia. Tapi itu rizki bagi dia. Nah, ya, ini pendalaman pemikiran, faham-faham di dalam Islam. Mu'tazilah itu orang-orang yang mengedepankan akal. Kayaknya benar sepintas, padahal masalah. Kata mereka, emang seorang bayi yang baru lahir, ketika dia netek susu, berarti ya, emang susu itu milik dia? Bukan milik ibunya. Segala sesuatu itu dari Allah. Mau yang halal kek, mau yang haram kek, itu dari Allah. Kalau alasan Mu'tazilah menyatakan kepemilikan barang halal, rizki itu ada suatu perkara halal yang menjadi hak milik, tidak seperti itu. Perampok, namanya perampok yang ngambil barang orang ya, bukan milik dia kan? Tapi siapa yang ngasih? Allah yang ngasih, cuma dengan cara yang tidak baik. Nah, rezeki dia dari itu. Loh, kalau pemikiran bahwa segala sesuatu yang dimaksud rezeki itu ada hanya perkara halal dan hanya hak kepemilikan, berarti Allah tidak punya kuasa penuh dong. Lalu ketika seorang perampok mengambil barang yang bukan hak miliknya dan itu bagian dia pada akhirnya, terus Allah ngapain? Kuasa Allah di mana? Toh di dalam ayat yang lain dikatakan begini, bahwa segala sesuatu itu dari Allah. Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard. Bukankah dari makhluk selain Allah, Allah anugerahkan rizki bagi mereka dari langit dan bumi? Rizki semua pun Allah kasih. Mohon maaf, di luar orang-orang muslim yang tahu tentang hukum syariat, orang-orang di luar Islam, non muslim, mereka bekerja, mereka dapat rizki bukan? Terus itu bukan disebut rizki, itu rizki karena Allah yang ngasih. Ini masuklah pada pembahasan sifat Ar-Rahman ya Allah. Ketika membahas Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman itu bermakna Allah Maha Pengasih, welas asihnya Allah di dunia maupun di akhirat. Artinya apa? Ar-Rahman ini mencakup seluruhan pengasihan Allah di dunia dan di akhirat. Sementara Ar-Rahim itu hanya di akhirat. Artinya apa? Ar-Rahman adalah welas asihnya Allah kepada semua makhluknya. Mau yang taat, mau yang maksiat Allah kasih. Buktinya yang maksiatnya masih hidup baik, kagak dihukum-hukum sama Allah. Ya. Yang maksiat masih baik, kaya raya, Allah kasih. Itu Ar-Rahman itu. Siapapun Allah kasih, tidak pandang agama, tidak pandang ras, tidak pandang siapapun dia, Allah kasih di dunia dan di akhirat. Kalau Ar-Rahim, ulas aslinya Allah hanya di akhirat saja, diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman. Itu bahwa arizko di sini apapun segala bentuk yang dimakan oleh manusia dan hewan itu adalah rezeki. Di sini dikatakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tiadalah dari binatang melata di muka bumi ini kecuali telah Allah kasih rizkinya. Rizki ayam matokin padi kita yang sedang dijemur, rizkinya kan?
Nah di sini katakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, dan tiadalah dari hewan yang melata, hewan apapun di muka bumi ini kecuali telah Allah anugerahkan rezekinya. Lah kalau menurut pemikiran Mu'tazilah tidak. Loh, rezeki itu segala sesuatu hak milik yang halal, jelas kepemilikannya. Ya tidak seperti itu. Hewan memang punya hak milik, enggak pan? Tapi Allah menyatakan rizki. Ya tidak mengherankan Mu'tazilah itu kaum yang lebih mengedepankan akal. Jangan kata perkara rizki, perkara siksa kubur aja mereka tidak percaya. Kenapa? Karena mereka mengedepankan akal. Siksa kubur mana ada, orang mati-mati aja kali. Kata orang Mu'tazilah. Mu'tazilah pun tidak percaya Isra Mi'raj. Ilok semalaman bolak-balik ke langit, kata orang Mu'tazilah. Ya mereka muslim, cuman dengan pemikiran yang mengedepankan akal. Kalau sesuatu yang tidak masuk akal, mau Quran mau hadis, mereka tolak. Itu Mu'tazilah. Siksa kubur mereka tolak. Pertanyaan mungkar nakir mereka tolak. Isra Mi'raj mereka tolak. Pokoknya kalau tidak masuk akal, ditolaklah. Sementara keimanan itu bukan melulu akal. Kalau keimanan melulu akal, bagaimana keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana keyakinan kita kepada Rasulullah SAW sementara kita tidak pernah jumpa dengan Rasulullah? Ini keimanan, bukan sekedar akal. Ini tentang bagaimana makna rizki antara pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah. Jadi apapun, mau yang halal, mau yang haram, tetaplah disebut rizki. Adapun bagaimana pertanggungjawabannya, sudah jelas pertanggungjawabannya. Jika seseorang dengan rizkinya senantiasa mendapatkannya, mengeluarkannya, memakainya dengan cara yang baik, halal, ya jelas anugerah dia kelak di surga. Lalu bagaimana konsekuensinya? Ya kalau dari perkara haram, caranya apapun bentuknya, ya tetap konsekuensinya adalah neraka. Itu sudah janji Allah. Tapi apapun bentuknya rizki, tetaplah pemberian dari Allah. Mau yang haram, mau yang halal, mau bukan kepemilikan, mau yang kepemilikan, itu tetaplah rizki. Bukankah kita pernah ada istilah begini, suka ngucap begini? Kan kita suka kehilangan barang ya. Ya, kita pernah kehilangan barang. Apa yang kita ucapin? Ya mungkin bukan rezeki kita gitu ya, mungkin rezeki maling kali gitu ya. Itu naluri keimanan, kita mengucap seperti itu, naluri keimanan. Pada saat ini barang kita hilang, emang bukan rezeki kita, rezekinya dia. Ya adapun itu haram bagi si pelaku, itu mah urusan Allah. Ya, mungkin belum rezekinya dia, rezekinya si maling. Itu pembahasan. Allah a'lam bishawab. Demikian ngaji tafsirnya mah bentar ya, cuma 15 menit ya. Tapi insya Allah dari awal muqaddimah pun itu semuanya ilmu ya. Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan melalui ayat pembahasan tentang rizki, tentu sebagaimana diutarakan tadi, mudah-mudahan Allah dengan wasilah ayat ini yang kita bahas senantiasa mencukupkan rezeki kita, meluaskan rezeki kita, dan betapapun mudah-mudahan cara mendapatkan rezeki untuk kita adalah dengan cara-cara yang baik sehingga kepemilikannya adalah halal. Amin ya rabbal. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Kalau mau bertanya jawab mau boleh sambil ngeteh atau ngopi kalau ada. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.